Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Engkau memberkati, mengurapi kami. Dan kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh memahami, mengerti, bahkan mengaplikasikan firman-Mu Tuhan yang disampaikan hari ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar ya tentang kapan Allah berbicara. Hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema, yaitu diubahkan oleh firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa kapan kita tahu Allah berbicara? Ketika kita merenungkan firman Tuhan senantiasa, siang dan malam. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, jika saat ini ya kita sedang bergumul dengan depresi, maka sesungguhnya saya mau sampaikan, kita tidak sedang merenungkan firman Allah siang dan malam. Mengapa demikian? Yuk kita lihat. Dalam Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Firman Tuhan katakan begini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku, jika ada keinginan daging dalam bentuk apapun yang sedang bekerja di dalam diri kita, termasuk depresi, kecil hati, tidak berani, ada kemarahan, enggak mau mengampuni, ada kepahitan, dan lain sebagainya. Itu karena kita telah menanam keinginan daging kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak mengatakan ini untuk menghakimi ya, tapi lebih memberikan pencerahan kepada kita dan menunjukkan kepada kita di mana permasalahan kita itu berada. Contohnya begini Bapak Ibu, saya tidak perlu bersama dengan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menanam tanaman ya atau tumbuh-tumbuhan ya di kebunnya Bapak Ibu, hanya untuk mengetahui apa yang telah Bapak atau Ibu tanam. Saya nggak perlu menemani pada saat Bapak Ibu tanam. Saya cukup tahu ya, yang perlu saya lakukan hanyalah saya akan ada di kebun itu dan melihat ketika tanaman itu bertumbuh untuk tahu jenisnya apa tanaman yang Bapak Ibu tanam di kebun itu, di kebun Bapak Ibu. Jadi begini, jika kita memiliki keinginan daging dalam hidup kita, jika kita merasa depresi, kecil hati, marah, kepahitan, maka kita belum merenungkan firman Tuhan. Karena pemikiran roh hanya menghasilkan kehidupan damai sejahtera, sama seperti firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 6. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku, saya bisa sampaikan ini tentunya karena saya sudah mengalami sampai dengan Tuhan membukakan hal ini kepada saya. Ya. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Dikatakan gini, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Karena firman Allah adalah roh, berpikiran rohani itu berarti memiliki pemikiran firman Allah. Jika kita memiliki pemikiran firman Allah, maka itu akan menghasilkan hidup dan damai sejahtera. Katakan amin. Yesaya 26 ayat 3 katakan gini, yang hatinya teguh, ya, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya. Beberapa orang bisa saja mengatakan, ya saya sudah melakukan semuanya, tapi saya masih punya masalah dalam hidup saya. Gimana? Izinkan saya untuk menjawab bahwa kita mungkin membaca firman Allah atau mendengar orang lain mengutipnya. Tapi sesungguhnya, ya seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, kita belum mengarahkan telinga kita kepadanya dan menjaga firman-Nya di dalam hati kita.
Ya, Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Ya, yang minggu lalu kita bahas. Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ya, perhatikan. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Apa yang disimpan? Firman. Perkataan. Ya. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kita mengizinkan mata kita memandang dan berfokus pada hal-hal yang lain. Jika kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka firman itu akan menghasilkan hasil yang dikatakannya tadi. Ya, yaitu bahwa ada kehidupan. Dan kita akan mendapatkan kehidupan dan kesembuhan. Ya, firman Tuhan katakan seperti itu. Ketika seseorang datang kepada saya untuk didoakan atas sakit penyakitnya, ya tentu saya akan doakan, ya saya akan katakan iya, ya kita berdoa gitu, saya berdoa. Tapi bisa bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, apa yang saya lakukan atau apa yang dilakukan oleh saya yang mendoakan orang lain ketika saya sendiri mengalami sakit. Ya, banyak hamba Tuhan mungkin memiliki hal yang sama. Apakah saya sebagai hamba Tuhan atau orang yang mendoakan orang sakit, saya akan berlari ke setiap orang untuk saya minta didoakan? Atau setiap sakit saya akan datang ke hamba-hamba Tuhan lain atau ke siapapun juga, tolong doakan saya? Tidak. Yang perlu saya lakukan adalah saya akan datang kepada Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan katakan dalam Alkitab. Ketika kita mengalami sakit tubuh, kita akan minum pil atau obat. Nah, kalau kita sakit rohani, maka kita harus minum pil firman Tuhan. Kita datang kepada firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi dimanapun berada. Kita buka coba di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Saya kutip dari King James Version. Ya, nanti ada beda antara terjemahan baru dan juga King James Version. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membuktikan. Ya, kalau King James Version katakan, sehingga kamu dapat membuktikan. Kalau terjemahan baru katakan, sehingga kamu dapat membedakan. Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang sedang kita cari Bapak Ibu. Saudara-saudari, ya, jemaat Om Sisi dimanapun berada. Bahwa di dalam hidup kita ini, kita ingin mengetahui kehendak Allah. Betul? Oleh karena itu kita sekarang coba cari arti kata dari membuktikan. Ya, firman Tuhan katakan tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membuktikan manakah kehendak Allah. Apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan ternyata kata membuktikan itu ya berarti memanifestasikannya ke dalam dunia nyata atau secara fisik. Itu kan yang sebenarnya kita cari, yang kita inginkan. Kita inginkan rancangan Allah termanifestasi ya secara fisik di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki rencana di dalam hidup kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana, tapi kita tidak tahu apa rencana itu. Betul ya? Kita percaya rencana itu ada di sana, di suatu tempat, ya. Kita hanya ingin rencana itu dimanifestasikan. Kita ingin hasil yang dijanjikan di Roma 12 ayat 2 tadi, ya. Ya, bahwa kita dapat membuktikan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu, ya. Itu termanifestasikan dalam hidup kita. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau itu termanifestasikan dalam hidup kita, bahwa kita mengetahui kehendak Allah, mana yang baik, ya, mana yang berkenan kepada Tuhan, kita harus kembali melihat di Roma 12 ayat 1 tadi. Ya.
Roma 12 ayat 1 tadi. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ayat 2, ya, bagian awal. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi Roma 12 ayat 1 ini seharusnya bisa mengubah hidup kita dan memberikan arahan yang baru bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Homsisi dimanapun berada, saya mau katakan begini, pengalaman kita bersama Tuhan itu penting. Amin. Kita akan kehilangan keuntungan dari perjumpaan kita dengan Tuhan jika kita tidak terus bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Saya bukan orang yang anti terhadap kesaksian orang-orang yang bilang, oh saya bertemu Tuhan, saya melihat mujizat Tuhan. Saya tidak. Karena saya juga mengimani itu. Tapi saya mau katakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan, mujizat-mujizat yang Bapak Ibu Saudaraku alami, ya, itu akan kehilangan keuntungannya kalau Bapak Ibu kita semua tidak bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Katakan amin. Kita mungkin bergumul untuk mengerti hal ini. Oh, jika saya ketemu Tuhan, jika saya mendapatkan penglihatan, atau jika saja Allah muncul di kehidupan saya, maka hidup saya pasti tidak akan sama lagi. Kita senang dengan hal-hal yang supernatural dengan Tuhan. Ya nggak apa-apa juga. Bersaksi sana-sini bahwa mengalami perjumpaan Tuhan, itu tidak salah Bapak Ibu Saudaraku. Tapi tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Kita bisa bertemu. Kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan beberapa kali dalam hidup kita. Namun saya mau kasih tahu sama saudara bahwa kita tidak bisa hanya hidup berdasarkan suatu pengalaman atau emosi. Katakan amin. Bayangkan jika semua berdasarkan pengalaman yang terjadi, maka saya mau katakan kita akan jadi kering, mati dan tidak bergairah. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertumbuh. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa bertumbuh kalau kita mengenal, kalau kita memperkaya pengetahuan kita. Ya, kita merenungkan dengan firman Tuhan. Itu yang membuat kita bertumbuh. Katakan amin. Yang harus kita perhatikan bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan itu sesungguhnya dapat dijadikan sebagai awal untuk kita bertumbuh, untuk memulai pertumbuhan kita. Katakan amin. Perjumpaan dengan Tuhan, ya mujizat Tuhan, ya mujizat-mujizat atau apapun itu juga, ya seharusnya membuka mata kita dan memberikan visi kepada kita. Perjumpaan dengan Tuhan itu seharusnya memberikan motivasi kepada kita. Perjumpaan itu baik. Saya memuji Tuhan karena hal itu. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudaraku dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya bersyukur. Kalau Bapak Ibu Saudaraku rekan-rekan terkasih, ya kita semua mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Tapi saya harus katakan bahwa yang mengubahkan hidup kita adalah firman Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita. Kita telah diubahkan oleh pembaharuan akal budi. Jika kita mengalami perjumpaan supranatural, itu harusnya menarik perhatian kita, mengubah hasrat kita, dan membuat kita bergerak di arah yang berbeda. Kenapa? Karena ada pembaharuan akal budi melalui firman Tuhan yang seharusnya mengubahkan kita seluruhnya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan, apa mujizat-mujizat atau apapun yang kita temui dalam kehidupan kita, jadikan itu awal untuk kita bertumbuh. Katakan amin. Saya senang, coba kita bahas sungguh-sungguh ya. Roma 12 ayat 2 ini. Ya, Roma 12 ayat 2 ini. Yang pertama kita pelajari adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kata serupa. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai kata serupa di sini secara harfiah itu berarti dituang ke dalam sebuah cetakan. Artinya kita tidak akan keluar dari hidup ini dengan cara sama seperti kita memasukinya.
Kita datang ke dunia ini sebagai seorang bayi, ya, yang polos, ya, naif, tanpa sebuah arahan yang jelas atau rancangan dalam hidup kita. Berbeda ketika kita umurnya 20 tahun, umurnya 40 tahun atau lebih. Kenapa? Ternyata tekanan-tekanan hidup, ya, akan melelehkan kita. Setiap kita yang sudah berumur akan dilelehkan oleh masalah, oleh pergumulan, oleh tekanan hidup. Dan kita suka atau tidak suka, itu akan mengubah bentuk, formasi, dan arah. Tetapi berita baiknya, ternyata nih, kita harus atau kita bisa memilih bentuk cetakan yang sesuai dengan kita. Tekanan dalam hidup ini cenderung mencoba memaksakan setiap orang masuk ke dalam cetakan pesimisme, ya, pesimisme dunia. Ketika kita kehilangan mimpi, ya, dan tujuan kita menyimpan hati yang tidak mau mengampuni, menjadi kepahitan. Itulah cetakan masalah dalam hidup ini yang sedang mencoba memaksa kita masuk dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan, kita tidak harus masuk ke dalamnya. Karena kita bisa memilih. Kita bisa memilih untuk diubahkan. Kita semua akan mengalami yang namanya tekanan hidup, ya, di dalam hidup ini, ya, tekanan-tekanan hidup yang akan membuat kita kelelahan, yang akan membuat kita capek. Namun kita harus memilih. Apakah kita akan menjadi seperti orang lain yang negatif, seperti orang lain yang merasa kepahitan, seperti orang lain yang tidak mau mengampuni. Kita memilih apakah kita akan menggerutu, kita ngedumel, kita ngeluh, atau apakah kita membiarkan tekanan yang melelahkan itu membawa kita kepada Tuhan dan membuat kita menjadi kuat dan lebih stabil dalam komitmen kita. Itu yang harus kita lakukan. Maka saya mau katakan, mari kita, ya, masuk. Jangan serupa dengan dunia. Jangan jadi cetakan yang sama dengan dunia. Tapi kita harus menjadi sebuah cetakan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita buka lagi dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan pikiran ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu itu apa? Ya, itulah pikiran. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai diubahkan, ya, dan berubah adalah kata metamorfo. Ya, kata metamorfosis dalam bahasa Inggris, ya, dan itu juga berasal dari kata metamorfo. Jadi seekor ulat berubah jadi kepompong dan kemudian jadi kupu-kupu. Dan kemudian dia keluar jadi kupu-kupu yang cantik. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jika kita ingin diubahkan dari sesuatu yang tadinya menjijikkan, yang tadinya melekat pada tanah, yaitu ulat tadi, ya, kemudian kita mau jadi sesuatu yang indah yang bisa terbang seperti kupu-kupu, maka saya mau katakan kita perlu bermetamorfosis. Apakah kita ingin berubah dari seorang yang lemah, yang rendah, yang terikat pada banyak hal, ya, yang terikat pada segala jenis masalah, menjadi seseorang yang melepaskan dan mengalami kelimpahan hidup Tuhan dari dalam? Firman Allah katakan bahwa cara untuk melakukan adalah dengan memperbaharui pikiran kita, memperbaharui akal budi kita. Kita harus memperbaharui pikiran kita, akal budi kita. Dengan apa? Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, kita tidak bisa hanya menghentikan pikiran kita dan tidak memikirkan apapun. Terkadang kita bertanya kepada seorang, apa yang sedang mereka pikirkan? Mereka akan jawab, tidak ada. Kebenarannya adalah mereka memikirkan sesuatu. Tapi ketika ditanya, nggak ada yang dipikirin. Kita tidak bisa untuk tidak berpikir. Betul ya? Kita jalan, kita berpikir. Kadang-kadang mau tidur aja kita bisa berpikir. Ya, pikiran kita tuh selalu jalan terus. Bahkan ketika kita sedang tertidur, pikiran bawah sadar kita akan menginspirasi mimpi-mimpinya kita. Entah sadar atau tidak. Kita tidak bisa mematikan pikiran kita menjadi tidak berpikir. Karena pikiran akan jalan terus. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah memilih apa yang akan kita pikirkan. Katakan amin.
Kita tidak bisa menghentikan pikiran kita untuk berhenti berpikir. Tapi kita bisa melakukan dengan memilih apa yang akan kita pikirkan. Apakah itu hal-hal yang dari Allah atau hal-hal yang dari dunia ini. Hal-hal dari dunia ini bisa jadi, Bapak Ibu, hal-hal yang alami. Saya nggak berpikir bahwa hal-hal yang dari dunia ini tidak harus hal-hal yang jahat, porno, ya, hal-hal yang buruk, tidak kudus. Mungkin pikiran-pikiran alami itu bisa jadi hal-hal yang normal-normal saja, hal-hal yang bersusila gitu ya. Tapi saya mau katakan kalau kita penuh dengan hal-hal dunia, maka saya mau sampaikan kita juga tidak akan pernah bisa berubah atau diubahkan atau mengalami perubahan. Katakan amin. Jadi kita ingin pikiran kita diubahkan seperti ulat jadi kupu-kupu, caranya adalah menaruh pikiran kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Jika kita ingin dituang dalam cetakan Tuhan, ya tadi kan serupa gitu ya. Jadi cetakannya mau mana? Cetakannya Tuhan, bukan cetakan dunia. Maka janganlah serupa dengan dunia. Cetakannya adalah cetakan Allah. Maka kita suka atau tidak suka harus melakukannya dengan firman Tuhan. Tidak ada sistem lain yang akan menggantikan cara ini. Kalau kita mau masuk dalam cetakan atau keserupaan dengan Tuhan, cetakannya Tuhan, maka caranya adalah taruh pikiran kita, baharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kita bisa saja mengalami jamahan dari Tuhan. Dia mengasihi kita, ya, terutama di masa-masa krisis. Kita bisa berseru kepada Tuhan, ya, dan Tuhan bisa jamah kita. Beberapa orang menyebut ini sebagai manifestasi ilahi. Kita bisa saja berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bisa saja berbicara dengan kita dan itu akan menjamah hidup kita. Sekali lagi, saya perlu ingatkan bahwa jenis pengalaman emosional semacam ini akan bertahan sesaat saja. Kita tidak akan pernah, perhatikan baik-baik, kita tidak akan pernah bisa menopang hubungan kita dengan Allah itu dengan pengalaman emosional saja. Tentu saja pengalaman emosional, ya, itu kalau ada, itu diperlukan, nggak apa-apa. Tapi itu tidak akan bisa mengubah apapun, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita hanya pada level emosional saja. Artinya apa? Kita harus memperbaharui pikiran kita. Jika kita ingin diubahkan untuk jangka waktu lama dan melihat kehidupan kita berubah, maka kita harus diubah oleh firman Tuhan. Kita harus memperbaharui pikiran kita. Mungkin beberapa orang akan berkata bahwa hal ini kelihatannya adalah sangat membatasi. Enggak. Jika kita pahami dengan baik, ini adalah hal yang sangat mengagumkan. Kenapa? Karena kebenaran ini sangat sederhana, Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa semua yang harus dilakukan untuk perubahan adalah renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8 Yosua 1 ayat 8 mengatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi, apa artinya? Jagalah selalu firman Tuhan dan kebenarannya di dalam pikiran kita. Ulangi selalu kebenaran itu. Jaga agar pikiran kita tetap pada firman Tuhan, bukan sesuka hati kita. Jika pikiran kita terus pada firman Tuhan, jika kita terus merenungkan firman Tuhan, ya, maka saya mau katakan, itu otomatis kehidupan kita akan mulai berubah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Saya tahu beberapa orang bergumul untuk mempercayai kebenaran sederhana ini. Begitu juga dulu saya. Bahwa semua yang harus dilakukan untuk perubahan adalah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jika Bapak, Ibu, Saudara jemaat Home CC dimanapun berada, ternyata juga bergumul dengan kebenaran yang sederhana ini, maka saran saya, ya, jangan percaya gitu aja. Coba sekarang.
Jangan percaya gitu aja. Coba renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan rohani saya banyak mendapati bahwa tidak ada yang lebih mengasihkan. Bahwa tiba-tiba saya mengenali suatu penerapan antara prinsip-prinsip yang saya baca di dalam Alkitab, ya, atau sebuah kehidupan di dalam tokoh Alkitab. Ya, prinsip-prinsip itu, penerapan itu ada dalam hidup saya. Sepertinya terkoneksi. Sepertinya Tuhan memberikan sebuah koneksi langsung antara firman-Nya dan kehidupan saya. Dan itu mengasihkan. Hal terbesar di dunia ini bagi saya adalah melihat atau mengalami Allah yang berbicara kepada saya melalui firman-Nya. Perhatikan baik-baik. Buat saya, ya, hal yang terbesar adalah melihat atau mengalami Allah yang berbicara kepada saya lewat firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, banyak orang Kristen tidak merasakan hal yang sama mengenai firman Tuhan. Mungkin mereka baca Alkitab. Mereka mungkin tidak merasa bahwa baca Alkitab membosankan. Enggak. Tapi ternyata membaca Alkitab itu tidak merangsang mereka untuk terus membaca. Seperti kalau dia baca novel atau baca Kopinho. Ya. Tidak. Saya berpikir ya secara pribadi, hal penting di dalam membaca Alkitab seharusnya mengalahkan setiap cerita silat, setiap novel apapun, alur cerita apapun yang bisa kita temukan. Namun sayangnya seringkali orang Kristen hanya membaca Alkitab sebuah buku dan tidak bertemu dengan Tuhan untuk menerima dari Dia seperti yang Dia inginkan. Mereka tidak bisa jujur mengatakan bahwa menghabiskan waktu bersama Tuhan melalui firman-Nya adalah hal yang paling menyenangkan yang pernah mereka lakukan. Nggak bisa. Memang tidak membosankan, tapi mereka tidak bisa bahwa itu happy spend time gitu ya. Ya, jadi dia benar-benar meluangkan spend time-nya itu membuat dia bahagia ya. Kalau dia bisa habiskan itu dengan membaca firman Tuhan. Seharusnya kita bisa mengatakan bahwa sukacita terbesar yang pernah ada dalam hidup kita adalah kita ketika kita sendirian, kita bersama Tuhan, dan kita lagi belajar mempelajari firman Tuhan. Terus tiba-tiba, ya, waktu kita lagi sendirian dan kita mempelajari firman Tuhan itu, tiba-tiba kita berhubungan dengan hati Tuhan. Kita tahu, oh ini yang Tuhan mau ya. Oh ini ya Tuhan kita yang Tuhan mau, ya Tuhan katakan kepada kita, ya lewat firman-Nya. Supaya kita bisa berjalan dalam kehidupan kita ini. Mujizat-mujizat yang kita alami, manifestasi kesembuhan, atau apapun juga yang dari Allah itu, sesuatu yang luar biasa dan menyenangkan. Katakan amin. Tapi, firman Allah dan hubungan kita dengan Dia, lewat firman-Nya, itulah yang telah menyebabkan semua hal itu bisa terjadi. Katakan amin. Mujizat, kesembuhan, itu adalah bonus. Itu adalah tambahan. Tapi dia bukan causesnya. Dia bukan penyebabnya. Memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan adalah hal yang membalikkan kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Sekali lagi, jika kita ingin diubahkan, cara kita melakukannya adalah terima firman Tuhan, renungkan siang dan malam, tinggal dalam firman itu. Dan pasti secara otomatis kita akan berubah menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Tuhan berkati. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Bahwa kami percaya Tuhan, bahwa kehidupan kami diubahkan oleh karena pembaharuan budi kami, pembaharuan pikiran kami. Tuhan, lewat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus merenungkan firman-Mu siang dan malam. Izinkan kami terus untuk masuk terus Tuhan di dalam mempelajari firman Tuhan. Supaya kami bisa bertumbuh. Terima kasih buat banyak hal yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Dan hari ini kami berkomitmen Tuhan, untuk terus mau bertumbuh dan mau diubahkan oleh firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.